Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Kemarin tanggal 21 sempat membahas tentang ini ya, chartnya Google atau Alphabet Inc. ini. Eh, Kemarin sempat membahas tentang memang ada kecenderungan naik ya, dan ini hari ini sudah terlihat naiknya memang, dilihat dari technical analysis. Dan ini dari time frame D1 ya, maksudnya satu candle ini dia untuk terbentuknya selama satu hari. Nah, jadi kalau kemarin sempat di semua time frame. Nah, ini dari D1 dulu ya. Dari D1 itu time frame D1 ini terlihat, kelihatannya mungkin, nah ini agak rancu ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya kalau dari sini itu sepertinya terlihat mau ke arah ke naik, trennya mau ke arah ke atas, jadi gitu. Nah, tapi kalau untuk dari D1 sendiri sebenarnya juga masih belum bisa dipastikan benar-benar ya, karena baru kemarin juga. Dan jika ditarik garis misalnya, tarik garis ini trennya kurang lebih begini, ini juga di atas tempat candlestick yang sekarang untuk harga yang sekarang. Jadi kalau semisal ini titik ini dia lepas besoknya dari garis ini dia kan ada resisten nih di support di sini nih, ada support resisten di sini. Nah, kurang lebihnya di sini. Nah, ini sebenarnya udah tertembus, tapi cuman belum benar-benar lepas ya candlenya ya daripada garis ini ya. Kalau semisal besok ini garis ini lepas, kemungkinan akan naik. Cuman yang perlu diperhatikan adalah adanya resisten yang cukup dekat, bahkan sudah tersentuh oleh oleh shadownya dari candlestick yang ada di terakhir ini. Jadi, nah ini agak rancu juga ya. Ini bisa jadi resisten, tapi sayangnya kita nggak tahu karena ini ada gap di sini ya. Entah kenapa ada gap di sini, saya juga kurang begitu paham. Karena ya ini kan Sabtu Minggu kan memang libur ya marketnya ya. Jadi ada gap di sini, kita nggak tahu gapnya ini sebenarnya chartnya bergeraknya seperti apa, kita juga nggak akan pernah tahu karena ada gap. Jadi saya ragu kalau memang ada support resisten di sini, tapi ini memang masih bisa jadi pertimbangan. Saya rasa sih, kalau menurut saya ini kalau ada yang tembus di atas titik 172 itu memang sangat memungkinkan untuk naik. Tapi kalau masih di daerah sini, ini masih agak bertentangan ya. Mungkin dia akan naik turun di sekitar sini dulu, baru dia bisa tembus, baru bisa kita tahu tembusnya di mana, atas atau bawah. Tapi kalau menurut trennya kemungkinan sih bisa jadi dia naik. Nah begitu, ini untuk kalau D1 ya. Tapi D1 ingat, kesimpulannya adalah D1 ini time frame D1 ini menunggu dulu lagi, jadi masih menunggu. Memang kalau untuk D1 ini tidak bisa cepat ya, karena harus menunggu beberapa candle. Nah, beberapa candle ini bisa jadi beberapa hari nantinya, karena menunggu candlesticknya lepas atas atau lepas bawah, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk kita turunkan time frame-nya ya. Kalau dari D1, mari kita turunkan ke H4. Nah, untuk H4 ini sebenarnya juga mirip. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini juga mirip karena support resistennya juga ada. Ini resistennya ada di bawah sini, supportnya ada di bawah sini, dan resistennya ada di atas sini, masih menyentuh dan masih berkutat di area yang ya sebenarnya ini cukup kecil ya. Kalau untuk mau memastikan beli atau jualnya untuk sekarang juga masih belum bisa masih belum bisa dipastikan untuk saat ini ya sebenarnya. Tapi memang dari chart yang sebelumnya, dibandingkan dengan chart yang sebelumnya, memang sudah ini ya, dari technical analisisnya memang cenderung naik, dan memang
hari ini, walaupun dia sebenarnya sempat turun ya, anjlok ini entah kenapa, tapi mungkin fundamental ya kalau seperti ini biasanya, tapi ya mungkin kalian yang mempelajari fundamental akan lebih ngerti ya. Tapi kalau secara technical analysis ya ini dia naik, walaupun sebenarnya tidak seberapa karena awalnya sebelumnya di daerah sekitar sini kalau tidak salah, tapi paling tidak dia memang naik, dan ya walaupun tidak naiknya nggak seberapa ya, tapi bisa jadi ini naik lagi masihan. Tapi ya tunggu lagi. Untuk H4 juga masih ditunggu lagi untuk chart Google ini. Nah, mari kita turunkan lagi ke H1. Lalu bagaimana dengan H1? Nah, di H1 ini sebenarnya malah cukup menarik H1 ini. Di H1 ini mungkin mirip-mirip sama M30 ya nantinya ya. Nanti kita akan buka lagi. Kalau di H1 ini garis resistennya itu yang terakhir adalah yang di sini. Nah, di sini. Jadi ya kita bikin baru saja garisnya. Jadi kurang lebihnya ada di sini. Nah, ini support resistennya kurang lebihnya di situ. Jadi ya kalau ini resisten yang terbarunya, ini mungkin bisa tidak dianggap dulu ya kalau untuk di satu ya, kita hapus dulu aja kalau gitu. Nah, dia mulai bergerak turun. Nah, turun ini mungkin dia bisa mengejar ini, dia bisa mengejar titik yang bawah ini. Lalu mungkin dia akan memantul lagi ke atas. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada dua resisten yang ada berdekatan di sini. Ada dua support yang ada berdekatan di titik garis ini. Karena ini sepertinya akan jadi tempat pivot point atau pantulan yang ini ya, pantulan yang cukup kuat di daerah sini. Itu di antara area 164 ini. Nah, sedangkan titik atas yang paling terakhir itu adalah di yang paling terakhir adalah di sini. Nah, kurang lebih di sekitar situlah. Mungkin agak terlalu tinggi sedikit tapi tidak apa-apa. Ya bisa jadi nanti akan turun dulu sedikit, entah mungkin turunnya di daerah sini hingga sini atau hanya sampai di sini saja, karena ini cukup berhenti di sini. Dan kita mulai melihat ini ya, ada inverted hammer di sini. Maksudnya inverted hammer itu shadownya ke atas tapi ada bodinya kecil di bawah, itu ini inverted hammer. Nah, ini adalah salah satu kecenderungan untuk balik arah karena dia semakin mendekati ke arah doji. Doji itu shadow sama body, jadi tapi bodinya itu open sama close-nya di harga yang sama atau sangat tipis sekali gitu. Jadi begitu. Nah, karena di sini juga ada sebenarnya ada pantulan sedikit ya, di sini ada support sedikit ya, walaupun mungkin bisa dibilang lemah ya sebenarnya, tapi bisa jadi pertimbangan. Nah, tapi kalau menurut saya seperti yang saya bilang kemarin, tunggu break candle dulu, ada yang lepas dulu dari dua dari dua garis ini ya, yang atas sama yang bawah, karena ada kemungkinan dia narik di bawah. Kalau mungkin ada beberapa shadow candle yang kena di bawah sini, lalu ada body candle yang lepas, selama dia tidak langsung naik ke atas, itu adalah indikasi bahwa mulai siap-siap untuk buy atau beli, karena ada kecenderungan untuk bullish atau naik. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti akan tergantung dari ya, saya kembalikan lagi ini. Nah, ini saya kembalikan lagi ya, tapi ini saya akan menyarankan untuk tunggu break dulu. Jadi seperti itu. Nah, lalu ini untuk H1 nya. Jadi untuk kesimpulan H1 tadi ada dua ya, nunggu dia break atas. Yang pertama dia break body atas, maksudnya sampai lepas ya, benar-benar lepas candlenya, atau kita harus menunggu dia turun sampai ke titik bawah, nunggu berapa shadow, mungkin candle berapa berkutat di sini sedikit, lalu memantul menjadi pivot point sehingga ada body candle yang lepas.
Tapi kalau bisa sih tidak hanya bodinya aja ya, tapi sama shadownya juga lepas dari support yang bawah ini, begitu. Nah, jadi ada satu lagi kemungkinan, mungkin dia tembus ke bawah, dia tembus lalu break, lepas, ada candle lepas dari support resisten ini, ada support ini lepas, lalu dia akan mengejar ke bawah. Jadi ada 3 kemungkinan itu kalau menurut saya. Nah, untuk masing-masing taking profit atau stop lossnya bisa dianalisakan masing-masing ya, bisa berdasarkan dari berapa poin atau mau maksimal berapa ruginya, atau mungkin kalian punya dana unlimited jika mungkin dibiarkan saja. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena itu akan merugikan ke depannya, karena semua pasti punya dana yang limited. Karena kegagalan dari trading itu sebenarnya karena tidak bisa memanajemen stop lossnya, terpengaruh emosi biasanya gitu. Nah, lalu kita turunkan lagi time frame-nya ke M30. Tadi kan sudah H1, sekarang kita turunkan lagi ke 30 menit. 30 menit atau M30 ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Ya, tidak terlalu berbeda. Tidak berbeda jauh. Karena sebenarnya kalau dilihat pun support resisten yang bawah ini yang cukup kuat tetap mirip di ini ya, di daerahnya H1 ya. Walaupun sebenarnya mungkin kalau dari M30 ini tidak akan sampai benar-benar sampai menyentuh ke bawah, bisa jadi karena ada juga support di sini. Tapi ya ini menurut saya bukan support yang terlalu kuat juga. Begitu. Lalu dari M30 ini juga bisa kelihatan kenapa kok dia sempat terhenti di sini dan agak berat untuk turun lagi. Tapi candle yang ada di sini, di tiga candle ini cukup meragukan ya, karena ini dari ini juga ya, kecil lalu dia membesar. Ini ada kecenderungan menguat untuk turun, tapi sebenarnya dia sepertinya ditahan oleh ini ya, support yang ini ya. Entah ini akan jadi support kuat atau gimana, tapi kok kelihatannya kurang begitu memenuhi syarat kalau ini untuk menjadi turun. Karena di sini juga ada inverted hammer yang seperti saya katakan tadi, ini adalah salah satu tanda untuk menjadi pivot point atau balik arah. Jadi begitu. Jadi kurang lebihnya sama sih. Sebenarnya kurang lebihnya sama untuk H1 M30 kalau menurut saya. Ketentuannya sama, tunggu dulu sampai ke titik 164 ini kurang lebihnya. Mungkin dia berkutat di situ lalu menjadi pivot point, atau dia malah bablas ya. Jadi intinya nunggu ada body lepas dulu, baik itu di bawah ya. Ini ya, setelah mengenai titik ini nunggu body lepas dulu, apakah dia lepas bawah atau lepas di atas gitu. Atau bahkan mungkin malah dia nggak sampai ke bawah tapi dia langsung naik. Tapi kalau dia langsung naik dan dia lepas ke atas, ada kemungkinan dia akan naik. Tapi sebaliknya, karena ini resisten ini mungkin bisa jadi resisten yang cukup kuat gitu. Karena ada di sini juga ada resisten juga, tapi ini cukup ya dibilang dekat tidak juga ya, karena ini ada beberapa pips ya di sini ya. Itu. Nah, kemungkinannya dia sih akan tembus ke atas kemungkinannya. Tapi kalau menurut saya sih pribadi, dia akan turun dulu lagi, kurang lebih begitu ya. Tapi itu hanya pendapat saja ya. Kalau misalnya kalian memiliki pendapat yang lain, boleh sharing di kolom komentar, atau mungkin ada sharing untuk analisis fundamental ya. Jadi seperti itu. Oke, cukup itu saja. Ini akhir video ini. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas lagi jika sudah ada pergerakan, karena ini marketnya juga masih close. Untuk saat ini masih close. Ini ya masih 5 jam lagi. Kalau dari jam yang tertera di jam saya sekarang itu jam 9.18. Kalau 5 jam lagi berarti jam 3. Oke, itu saja, sekitar jam 4 mungkin. Nanti akan dilihat lagi pergerakan candlenya, nanti akan saya bikinkan videonya lagi.
Oke, itu saja. Terima kasih sudah mau menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.